Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kalangan umat muslim di seluruh penjuru dunia, tentu tidak asing lagi dengan tokoh sahabat yang satu ini. Bukan hanya dikenal sebagai sahabat Rasulullah SAW, tapi juga dikenal sebagai muazin pertama yang mengumandangkan azan saat diperintahkannya hukum syariat azan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak lain adalah sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah. Sebuah riwayat menyebutkan Bilal bin Rabah semenjak wafatnya Rasulullah hanya dapat melakukan azan 3 hari. Sebab setiap sampai pada lafaz Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ia selalu tersungkur dan menangis. Azan yang dikumandangkan Bilal bin Rabah dipercaya merupakan azan merdu yang abadi. Lalu bagaimanakah merdunya nada azan Bilal bin Rabah? Untuk lebih jelasnya, mari tonton terus video ini sampai habis. Namun jangan lupa untuk menekan tombol subscribe di bawah video ini, agar tidak ketinggalan video menarik-menarik lainnya dari Inspirasi 9. Setuju? Nama lengkap Bilal adalah Bilal bin Rabah al-Habasyi. Ia berasal dari negara Habasyah yang sekarang dikenal dengan Ethiopia. Bilal biasa dipanggil Abu Abdillah dan digelari muazin ar-Rasul. Ia berpostur tubuh tinggi, kurus, warna kulitnya coklat, pelipisnya tipis, dan rambutnya lebat. Ayahnya bernama Robah, sedangkan ibunya bernama Hamamah, seorang budak wanita berkulit hitam yang tinggal di Mekah. Karena fisik ibunya itu, sebagian orang memanggil Bilal dengan sebutan Ibnu Sauda atau putra wanita hitam. Bilal dibesarkan di kota Ummul Qura, Mekah, sebagai seorang budak milik keluarga Bani Abduddar. Saat ayah Bilal meninggal, Bilal diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf, seorang tokoh penting kaum kafir. Bilal hanyalah budak dengan ras kulit hitam yang tak memiliki apa-apa, kecuali mengabdi kepada tuannya. Namun, cahaya iman mengubah sosok ini menjadi tokoh penting, yang kelak berhasil menorehkan tinta emas dalam perjalanan sejarah Islam. Tanpa mengeluh, setiap hari Bilal menggembalakan kambing milik majikannya di sekitar Makkah. Pada suatu hari, dia berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Bilal mendengar tentang Islam, kemudian ia memutuskan menjadi mu'alaf. Saat Bilal masuk Islam, di bumi hanya ada beberapa orang yang telah mendahuluinya memeluk agama Allah itu, seperti Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir bersama ibunya, Sumayyah, Suhaib Ar-Rumi, dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Bilal lantas bersama kaum muslimin lainnya hijrah ke Madinah. Di sana, Rasulullah menugasinya sebagai muadzin yang memiliki tugas mengumandangkan azan. Bilal secara tidak langsung dinobatkan menjadi penyeru azan pertama dalam Islam setelah Masjid Nabawi berhasil dibangun. Dalam beberapa hadis, Nabi Muhammad mengatakan muazin adalah orang yang mendapatkan amanah untuk menginformasikan banyak hal kepada kaum muslimin, di antaranya pada waktu sholat, buka puasa, sahur, dan sebagainya. Itulah kenapa Bilal menganggap ini amanah luar biasa yang didapatkannya. Aktivitas mulia ini dijalankan Bilal dengan sangat baik. Apapun keadaannya, Bilal akan keluar rumah untuk mengumandangkan azan. Biasanya setelah mengumandangkan azan, Bilal berdiri di depan pintu rumah Rasulullah SAW seraya berseru, "Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah." Mari melaksanakan sholat, mari meraih sholat. Lalu ketika Rasulullah SAW keluar dari rumah dan Bilal melihat beliau,
Bilal segera melantunkan iqamah. Ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah, Rasulullah berjalan di depan pasukan Muslim bersama Bilal. Saat masuk ke Ka'bah, Rasulullah hanya ditemani oleh 3 orang sahabat, yaitu Utsman bin Thalhah, Usamah bin Zaid, dan Bilal bin Rabah. Ketika salat zuhur tiba, ribuan orang berkumpul di sekitar Rasulullah SAW, termasuk orang-orang kafir Quraisy yang baru masuk Islam. Pada saat-saat yang sangat bersejarah itu, Rasulullah SAW memanggil Bilal agar naik ke atap Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Azan itu adalah azan yang pertama dikumandangkan di Mekah. Ribuan pasang mata memandang ke arah Bilal dan ribuan lidah mengikuti kalimat azan yang dikumandangkannya. Bilal menjadi muazin tetap selama Rasulullah SAW hidup. Sesaat setelah beliau menghembuskan nafas terakhir, Bilal berdiri untuk mengumandangkan azan, sementara jasad Rasulullah masih terbungkus kain kafan dan belum dikebumikan. Saat Bilal sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tiba-tiba suaranya terhenti. Ia tidak sanggup mengangkat suaranya lagi. Sejak kepergian Rasulullah SAW, Bilal hanya sanggup mengumandangkan azan selama 3 hari saja. Setiap sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ia langsung menangis terseduh-seduh. Begitu pula kaum muslimin yang mendengarnya, larut dalam tangisan pilu. Sampai saat ini, banyak orang yang bertanya-tanya, seperti apa irama asli azan Bilal bin Rabah? Hal ini terjawab ketika Syekh Hisham At-Tayyara Al-Damsyih mengumandangkannya. Suara Syekh Hisham ini disebut-sebut paling mirip dengan irama azan Bilal. Syekh Hisham secara khusus berguru untuk menemukan irama asli Bilal. Dia akhirnya mendapatkan sanad yang tersambung hingga Bilal bin Rabah. Suara azan Bilal itu diperdengarkan Syekh Hisham seperti dikutip dari Siratal Mustaqim TV. Seperti inilah irama azan Bilal bin Rabah yang diberagakan oleh Syekh Hisham. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
الله. Terima kasih sudah menonton. Silakan bagikan video ini jika dirasa ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.